Shalom, semangat terus, terus semangat. Semangat terus, terus semangat. Bersama saya David Ari, kita akan belajar dalam video-video singkat dalam tema-tema sederhana yang ada di dalam Alkitab. Tema-tema yang akan menolong kita, akan menuntun kita, akan membawa kita untuk tetap setia di dalam perjalanan kita mengiring Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Nah, dalam pelajaran kita hari ini, dalam renungan kita hari ini, dalam sharing kita hari ini, kita akan belajar sebuah tema yang harus kita miliki, sebuah hal yang harus kita punya, sebuah kehidupan, sebuah sikap, sebuah keadaan yang harus kita punya di dalam hidup di dunia ini. Siapapun kita, apapun profesi kita. Nah, tema yang akan kita belajar hari ini adalah integritas. Sekali lagi saya mau katakan integritas. Anda bekerja, Anda melayani, Anda ibu rumah tangga, Anda bapak rumah tangga, Anda pelajar, Anda mahasiswa, saya hamba Tuhan, kita semua harus punya yang namanya integritas. Nah, kita akan belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab. Banyak tokoh memang di Alkitab, tapi kita akan belajar satu tokoh hari ini, seorang yang spesial, seorang yang istimewa, yang dipanggil oleh Tuhan secara khusus di dalam peralihan kehidupan bangsa Israel dari masa kepemimpinan hakim-hakim, kemudian bangsa Israel memiliki seorang raja. Nah, tokoh yang akan kita belajar hari ini adalah Samuel. Kita akan melihat kisah hidup Samuel dari 1 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. 1 Samuel pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 4. Mari kita lihat firman Tuhan. Ayat yang pertama. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah diangkat atasmu. Kemudian di ayat yang kedua firman Tuhan, maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu, tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban, dan bukankah anak laki-lakiku ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu sejak masa mudaku sampai hari ini. Ayat yang ketiga. Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan, dan di hadapan orang yang diurapinya ini. Lembu siapa yang telah kuambil? Pertanyaan Samuel. Keledai siapa yang telah kuambil? Siapa yang telah kuperas? Siapa yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapa telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Ayat yang keempat. Jawab mereka, orang yang ditanya oleh Samuel, engkau tidak memeras kami, dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, terlebih mereka yang melakukannya. Puji Tuhan. Kita akan belajar dari 4 ayat ini, dari 1 Samuel 12 ayat 1 sampai 4 ini tentang seorang Samuel. Kisah di dalam perikop ini adalah Samuel meminta diri, Samuel pamitan. Dia menyelesaikan tugasnya, tugas terakhirnya sebagai hakim, yaitu mengangkat seorang raja bagi orang Israel. Karena orang Israel minta raja seperti yang dimiliki oleh bangsa-bangsa yang lain. Pada saat Samuel pamitan, dia berdiri di hadapan seluruh bangsa, lalu dia bertanya kepada mereka, aku berdiri di hadapanmu saat ini, siapa yang pernah aku peras? Siapa yang pernah aku melakukan kekerasan? Siapa yang pernah menyogok, menyuap aku? Siapa yang pernah keledainya aku ambil? Siapa yang pernah sapinya aku ambil? Dan sebagainya. Dia bertanya kepada orang Israel. Lalu ayat yang keempat ini menjadi perenungan saya, menjadi menarik buat kita, menjadi satu hal yang perlu kita belajar hari ini. Ini adalah jawaban orang Israel, orang yang dia pimpin, dan mereka semuanya berkata begini, engkau tidak pernah memeras kami, engkau tidak pernah melakukan kekerasan kepada kami, dan engkau tidak pernah menerima
engkau tidak pernah menerima suap dari kami. Ayat yang indah sekali. Di ujung akhir pelayanan, di ujung akhir pengabdian sebagai seorang hakim, Samuel mendengar kesaksian orang yang dia layani, orang yang dia pimpin, dan mereka berkata, engkau gak pernah melakukan kesalahan di hadapan kami. Engkau gak pernah melakukan kekerasan bagi kami. Engkau tidak pernah menerima suap dari kami. Dengan bahasa saya hari ini, engkau orang yang punya integritas. Samuel, seorang yang punya integritas, jujur dan tulus di hadapan Tuhan. Alangkah indahnya kalau hidup saya nanti di ujung pelayanan saya, banyak orang yang saya layani dan mereka berkata, engkau orang yang punya integritas. Alangkah indahnya di ujung akhir hidup kita, ketika nanti sebelum kita kembali pulang di hadapan Tuhan, kita bertanya kepada orang yang berinteraksi, yang kita layani, yang bekerja bersama kita, yang hidup berjalan menjadi partner dalam hidup kita. Mereka berkata, engkau orang yang punya integritas. Luar biasa. Nah, integritas dalam bahasa saya adalah kesamaan antara apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, apa yang di dalam hati. Integritas itu artinya utuh, lengkap, menyeluruh, jujur, tulus, satu. Apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, apa yang di dalam hati sama. Kalau kita berkata merah, dalam hati kita ada merah, dalam pikiran kita merah. Kalau kita bilang aku mengasihi kamu, dalam mulutnya mengasihi, dalam pikiran kita mengasihi, dalam hati juga mengasihi. Pikiran, mulut, hati sama. Itu sebuah keutuhan, sebuah kesatuan. Nah, berbicara tentang Samuel, paling tidak ada 3 hal yang kita bisa belajar bagaimana dia menjadi seorang yang memiliki keteladanan hidup luar biasa tentang integritas ini. Yang pertama, Samuel adalah seorang yang memiliki komitmen di hadapan Tuhan. Komitmen untuk melayani. Komitmen itu adalah janji kepada diri sendiri dan harus diselesaikan sampai garis akhir. Dia punya komitmen. Dari sejak masa muda sampai dia menjadi tua dan beruban, dia tetap melayani bangsa itu dengan segenap hatinya, dengan ketulusannya, dengan segenap apa yang dia punya. Yang pertama, Samuel punya komitmen di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, apakah saya punya komitmen hari ini? Apakah Anda punya komitmen hari ini kepada Tuhan? Setia sampai akhir. Sampai nanti semua rencana Tuhan genap dalam hidup kita, lalu kita menyelesaikan rencana itu, kembali kepada Bapa, pulang ke surga yang kekal. Yang kedua, Samuel punya tanggung jawab, responsibility. Dia tidak meninggalkan domba itu, orang-orang yang dia pimpin maksud saya. Dia tidak meninggalkan orang Israel itu. Dia bertanggung jawab, dia melayani sepenuh hatinya. Bahkan nggak terima suap loh. Dia ngonselingi banyak orang, tentu saja orang Israel, bangsa yang besar, pilihan Tuhan. Dia punya tanggung jawab, mendidik mereka, menjaga mereka, menuntun mereka untuk terus berada di jalannya Tuhan. Apakah saya punya tanggung jawab? Apakah Anda sudah bertanggung jawab dengan talenta yang Tuhan beri? Dengan bakat yang Tuhan kasih, dengan kesempatan dan waktu yang Dia berikan bagi kita, dengan keberadaan tubuh kita, dengan hidup kita, apakah kita bisa bertanggung jawab di hadapan Tuhan? Samuel jadi contoh buat kita. Yang ketiga, Samuel konsisten. Firman, kebenaran, dia hidupi. Itu tugas seorang hakim, Bapak Ibu. Mendidik bangsa itu berjalan di dalam jalannya Tuhan. Konsisten. Kalau dia nggak konsisten, tidak ada kesaksian di ujung akhir bahwa dia orang yang punya integritas.
Integritas itu meliputi komitmen, tanggung jawab, dan konsisten. Ini perenungan buat saya, buat Anda, buat Bapak Ibu Saudara, buat kita semua. Apakah kita punya komitmen? Aku mau setia sampai akhir. Aku mau melayani Tuhan. Yesus sudah mati buat saya. Dia sudah berikan nyawa bagi saya. Apakah saya rela? Apakah saya mau melayani Dia sampai akhir dengan penuh tanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan kepada kita, pelayanan kita, hidup kita, bakat kita, talenta kita, apa saja, dan tetap konsisten di jalan itu, tidak tergoyahkan oleh cobaan di dunia, oleh tantangan yang ada di sekeliling kita. Bapak Ibu Saudara, ibarat lari, kekristenan itu lari maraton, bukan lari sprint 100 meter, 400 meter, tapi 42 kilometer. Lari maraton, jarak jauh, banyak tantangan di jalan, banyak godaan di tengah jalan, tapi kita harus konsisten sampai garis finish, garis akhir. Mari kita punya integritas, komitmen, bertanggung jawab, dan konsisten. Saya hamba Tuhan. Apakah saya bisa punya komitmen kepada Tuhan dengan panggilan yang Tuhan berikan buat saya? Saya juga kepala rumah tangga. Apakah saya punya komitmen untuk keluarga saya? Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan kita semua? Yang kedua, punyakah kita tanggung jawab dengan itu semua? Dan apakah kita konsisten sampai selesai? Samuel menjadi teladan yang baik bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada hal yang menarik begini. Banyak kita tidak punya komitmen. Banyak kita nggak punya tanggung jawab. Banyak kita nggak punya konsistensi. Bapak Ibu Saudara, lawannya integritas. Musuhnya integritas. Yang sering terjadi di dalam hidup kita. Orang yang percaya kepada Tuhan adalah namanya munafik. Sekali lagi saya mau berkata, munafik. Ada banyak orang memelesetkan kata ini begini, munafik itu muka nabi, pikiran kotor, whatever lah. Tapi menurut saya paling tidak munafik pun ada 3 hal. Coba mari kita renungkan. Sini juga renungan buat saya hari ini, karena ini adalah sharing renungan hidup, supaya hidup kita ini punya integritas. Yang disebut munafik adalah 1, melakukan hal yang baik tapi tanpa alasan yang baik. Saya ulang ya, melakukan hal yang baik tanpa alasan yang baik. Melakukan sesuatu yang baik, motivasinya nggak baik gitu. Bisa nggak kita? Bisa. Dengan Tuhan kita bisa. Kita melakukan, menabur buat pekerjaan Tuhan, motivasinya nggak baik. Misalnya, untuk kita kaya, untuk kita diberkati, kalau kita misalnya nabur keuangan. Jadi melakukan sesuatu itu dengan baik, tetapi alasannya nggak baik. Aku mau menolong dia, memberkati saudara yang lain. Saudara seiman, tetangga, orang dekat, siapapun. Tapi kita juga punya alasan untuk kita dapat sesuatu dari mereka. Itu namanya munafik. Melakukan sesuatu tanpa alasan yang baik. Yang kedua, munafik. Kan tadi lawannya integritas. Integritas itu pikirannya, mulutnya, dan hatinya itu sama. Kalau munafik, apa yang dikatakan tidak sama dengan apa yang dipikirkan, tidak sama dengan apa dalam hati, dan tentu saja pasti nggak sama dengan apa yang dilakukan. Apa yang dikatakan tidak sama dengan apa yang dilakukan. Aku mengasihi kamu, tapi nggak ada tindakan mengasihi. Aku mau setia kepadamu, tapi hidup kita tidak setia. Kita bilang sama Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Nyanyinya begitu, mulutnya begitu, tapi yang dilakukan tidak begitu. Itu namanya munafik. Yang ketiga, munafik itu mengerjakan sesuatu supaya dilihat orang. Makanya di kitab Injil Yesus menyindir
orang-orang Farisi, para ahli Taurat yang melakukan kewajiban agama mereka di lorong-lorong jalan supaya dilihat oleh orang. Yesus bilang mereka munafik. Kalau saya masih melakukan sesuatu, kebaikan apapun, sesuatu yang hebat apapun, tapi tujuan saya supaya saya dilihat oleh orang lain, saya munafik. Saya melayani supaya kelihatan hebat di hadapan orang, saya munafik. Pertanyaannya, kita mau punya integritas atau kita mau tinggal dalam kemunafikan? Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, mulut, pikiran, dan hati kita sama mengasihi Tuhan, atau kita mengatakan mengasihi Tuhan tetapi tindakan kita tidak mengasihi Tuhan? Pilihan ada di antara kita masing-masing. Tapi saya mau berdoa, semua kita punya integritas di hadapan Tuhan. Komitmen, tanggung jawab, konsisten. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini karena ini minggu pertama di awal bulan, hari ini tanggal 3 Mei 2020, melalui video ini karena kita belum bisa beribadah secara fisik, berkumpul bersama di gereja, gedung gereja maksud saya, kita akan berjamuan kudus bersama-sama melalui video ini. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, siapkan hatimu. Yang pertama, ujilah dirimu, kemudian siapkan hosti Bapak Ibu Saudara dan anggur perjamuan, kemudian Anda ada dalam posisi yang terbaik di hadapan Tuhan, dan kita akan berdoa sebelum kita memasuki perjamuan kudus yang sakral ini, perjamuan kudus yang penuh dengan kekudusan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu, supaya kami punya integritas di hadapan Tuhan, kami punya komitmen, kami punya tanggung jawab dan konsistensi di hadapan Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang yang munafik di hadapan-Mu, tapi kami menjadi orang yang penuh integritas. Bapak, sebentar kami menikmati tubuh dan darah-Mu. Kami masuk dalam perjamuan yang kudus di hadapan Tuhan. Biar kami uji diri kami sendiri. Karena begitu kami menikmati perjamuan kudus ini, kami mengingat akan pengorbanan-Mu dan memberitakan tentang kerajaan surga sampai Engkau datang kali yang kedua menjemput kami. Kuduskan dan sucikan kami. Kami siap menikmati tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mari angkat roti, angkat hosti di tangan kananmu dan angkat lebih tinggi dari kepalamu. Dan Bapak Ibu Saudara, sementara dalam sikap berdoa, dengarkanlah firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, bukankah hosti roti yang ada di tangan kananmu adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mari angkat anggur, cawan anggur dengan tangan kananmu dan angkat lebih tinggi dari kepalamu. Mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Siapkan hatimu, siapkan dirimu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah anggur yang ada di tangan kananmu adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih kami sudah menikmati tubuhmu dan darahmu, masuk dalam persekutuan dalam kematian dan kebangkitanmu, menjadi anak-anakmu, menjadi saksimu, anak-anak Tuhan yang memiliki integritas, anak-anak Tuhan yang memiliki komitmen, anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, anak-anak Tuhan yang konsisten mengiring Tuhan, setia sampai garis akhir. Bapak, kami gak mau munafik, kami mau berintegritas. Berkati kami semuanya, seluruh umat-Mu hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak besar dikasih oleh Tuhan, saya berdoa video ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara semua, dimanapun Anda hari ini. Tuhan memberkati engkau, Tuhan mengasihi engkau, Tuhan memberkati engkau. Dalam nama Yesus. Semangat terus, terus semangat. Amin. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Perjalanan hidup ini berakhir di satu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti, perjalanan hidup ini berakhir di satu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, bukan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku,
sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, berkenan kepadamu ya Tuhan. Ku mau punya komitmen, ku mau bertanggung jawab sampai garis akhir. Satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus.